menuju Indonesia emas dengan populasi penduduk Indonesia yang akan didominasi oleh pemuda di tahun 2045 ya. Sampai hari ini saya belum menjanjikan apapun buat Oke. masyarakat. Cuman dalam hati kecil saya untuk membangun Indonesia yang setara Setara dan dan berkeadilan. berkeadilan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan bintang tamu atau tamu yang sangat luar biasa, cantik sekali hari ini dengan nama Budian. Iya, Halo halo, Budian. halo Mas. Ya, Halo, selamat apa sore. kabar hari ini? Selamat sore. Kabar baik dan sehat. Oke, enaknya ini saya panggilnya Budian apa Mbak Dian nih, lebih akrabnya lagi nih. Silakan Mbak Dia juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Dian Iya, ya, lebih iya. akrab ya. Baik, Mbak Dian. Eh Hari ini perjalanannya ke ruang podcast ini gimana sih Mbak Dian? Panas ya kayaknya ya. Kayaknya udara sore ya, sore hari ini itu Sore. lumayan agak panas Surabaya. Oke. Iya, tapi relatif nggak macet tadi. Nggak macet Ya, ya. belum macet. Oke. Iya. Mbak Dian, sudah sampai di ruang podcast ini, Mhm, tentunya saya juga ingin bertanya dong iya. tentang latar belakang nih dari Mbak Dian SD, SMP sampai dengan eh, di perguruan tinggi itu seperti apa? Dari Iya. SD-nya itu SD mana sih Mbak Dian dulu? Saya SD-nya ada di SD negeri di Surabaya Barat di Asemrowo Asem pada saat itu. Rawo. Oke. Ya. SD berapa itu Mbak Dian? Kenapa? SD berapa? SDN Negeri 1, SDN Negeri 1 Asemrowo. Asem Rawo. Iya. Oke. Kalau terus melanjutkan di SMP-nya? Saya SMP-nya ada di SMP Negeri 2 Surabaya. Oke. Lalu setelah itu SMA-nya di SMA Sejahtera Surabaya dan Oke. pendidikan kesarjanaan saya ada di Universitas Unitomo Oke, Universitas Dr. Sutomo Dr. Sutomo ya. di Surabaya itu. Oke, dulu fakultas apa Mbak Dian? Saya ada di Fakultas Komunikasi, Mas. Oke, tentunya Hmm. selain menjadi ibu rumah tangga, kesibukan sehari-harinya ngapain sih? Eh, Kalau orang bilang kayak pengacara ya, pengangguran banyak aja. Oke. Jadi kesibukan saya selain ibu rumah tangga, saya banyak aktif di kegiatan masyarakat ya. Utamanya ke bagaimana menjadi bagian strategis untuk aktivitas di keberagaman. Oke, Jadi kalau keberagaman. kita lihat bahwa Indonesia itu dengan 17.500 pulau dengan juga ratusan suku bangsa, Oke. itu Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan Mm-mm. majemuk. Di sana ada suku, bangsa, ras, agama, dan ini saya menjadi bagian untuk bagaimana mengharmoni keberagaman itu. Dan yang kedua, aktivitas saya banyak aktif di kegiatan pemberdayaan perempuan, Mas. Oke. Bagaimana perempuan di Indonesia itu semakin solid, berdaya, dan memiliki ruang yang sangat strategis untuk kontribusi kebangsaan. Bahkan hari ini saya juga menjadi bagian dari Kesatuan Perempuan Golkar Kota Oke, Surabaya. ini ya yang dipakai ini Iya, ya, Mbak ini Dian ya, KPPG. KPPG. Oke. KPPG itu organisasi sayap dari Golkar. Oke, keren, keren teman-teman semua. Tapi tentunya kita juga perlu tahu dari keberagaman Mbak Dian. Iya. Keberagaman yang sudah Mbak Dian lakukan ini tentunya ada kegiatan-kegiatannya dong gitu Iya. kan. Apa sih sampai mana itu kegiatan-kegiatannya dan juga kegiatan apa yang menarik untuk generasi muda zaman sekarang untuk mengetahui keberagaman dan juga toleransi Mbak Dian? Ya. Ada beberapa hal terkait keberagaman. Yang pertama itu soal budaya. Oke. Bahwa bangsa Indonesia dengan begitu beragam itu memiliki seni budaya, kemudian tata cara kehidupan yang Oke. berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, ini kemudian saya juga berharap mendorong para generasi bangsa untuk lebih mencintai dan menjadi bagian yang akan melestarikan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Jadi saya suka belusukan ke pedalaman-pedalaman, Oke. Mas. Selain berbicara soal budaya, juga bagaimana potensi perempuan di pedalaman itu bisa meningkat baik secara kapasitas maupun intelektual, yang kemudian mereka
bisa menjadi agen-agen perubahan, baik itu di wilayahnya masing-masing, utamanya di dalam bagaimana setiap keluarga itu perempuan bisa membangun nilai-nilai yang Betul sekali. bermuatan kepada bagaimana membentuk generasi bangsa yang memiliki mental dan kualitas kebangsaan, nasionalisme, dan memiliki perilaku yang baik, Oke. seperti itu. Kalau ini sudah digalakkan di ruang-ruang pendidikan ya, karena Iya. saya kira penting membangun pemuda ke depan untuk bisa menjadi bagian toleransi, bagian dari Oke. perdamaian, bagian dari perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik dan lebih Oke. maju. Kalau berbicara tadi KPPG Golkar ada Mhm. perempuannya nih Mbak Iya. Dian. Pemberdayaan perempuan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa aja Mbak Dian? Ada banyak ya, Mas, yang di KPPG. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan perekonomian, yang Oke. nanti skill ini kita bagi kepada masyarakat supaya teman-teman perempuan itu bisa menaikkan pendapatan dari Oke. pemberdayaan ekonomi kreatif gitu. Lalu yang kedua adalah bisa berbasis budaya, bentuknya bisa kegiatan menyanyi bersama, lagu-lagu daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memberikan penyuluhan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di ruang di mana misalnya kayak kemarin ada stunting ya. Oke, Surabaya stunting setelah ya. pandemi itu tingkat stunting di Surabaya cukup signifikan naik drastis, dan KPPG ikut terlibat bagaimana upaya untuk menurunkan stunting di Surabaya. Jadi masih banyak lagi lah kegiatan yang dilaksanakan, juga tidak terkecuali pendidikan politik untuk perempuan-perempuan Golkar yang Oke. akan nyalek tentunya. Berarti intinya di era yang sekarang teman-teman, berarti perempuan itu tidak hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah. Iya, Kalau ada bahasa Jawanya, bahasa kasarnya itu perempuan tidak cuman bisa masak, maca maca, dan dan yang mana. satunya mana teman-teman tentunya. Jadi Iya, kita sebagai generasi muda harus tahu perempuan juga mempunyai keunggulan-keunggulan dan prestasi yang harus dikembangkan nah ya Mbak Dian itu ya? penting. Karena kalau kita lihat data statistik, antara perempuan dan laki-laki di Indonesia itu hanya berbanding sekitar 1 juta sampai 2 juta. Oke, Gitu. Artinya bahwa perempuan menjadi aset penting untuk pemajuan Indonesia. oke, Maka gerakan perempuan harus ditingkatkan dengan upaya peningkatan kualitas dan pengetahuan untuk bisa lebih berkontribusi pada kebangsaan dan kemajuan Indonesia. oke. Keren sekali Mbak Dian, Iya. kegiatan-kegiatan sosialnya ya Mbak Dian ya. Lalu, mengenai perempuan di Golkar dan juga kuning dan pohon beringin nih Mbak Dian. Kenapa sih? Kenapa sih kok pilih Golkar itu? Kenapa kok pilih Golkar ya? Kenapa gitu Mbak Dian? Yang pertama, mungkin secara ideologis kedua orang tua saya adalah dari Golkar ya. Oke, Kebetulan ibu saya juga pengurus dulu di Golkar. Kemudian yang kedua, saya melihat partai ini adalah partai besar yang memiliki massa dengan bagaimana pengelolaan Golkar itu sangat solid dan kokoh. Dan Golkar juga partai kader. Terjangan apapun itu tetap membuat Golkar itu solid, bukan hanya di kelembagaan Golkar secara internal partai, tetapi bagaimana juga mengkonsolidasi massa. iya betul sekali Mbak Dian. Yang tetap sampai hari ini tetap menjadi partai besar dan partai Besar yang dan luar partai yang biasa. kokoh ya Mbak Dian ya. Tentunya melewati Golkar ini Mbak Dian terinisiasi untuk menyalek. Ya, Kenapa sih kok tiba-tiba tuh pengen nyalek gitu? kenapa ya? Apakah dari organisasi yang sudah Mbak Dian lalui jadi terinspirasi seperti itu? Mungkin ini berangkat dari pemahaman saya bahwa nyalek itu lebih dekat dengan dapur kebijakan. Oke. Karena seluruh kebijakan atau regulasi negara itu berawal dari ruang legislator. Sehingga dengan nyalek itu kita bisa memberikan kontribusi, memberikan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Betul sekali Mbak Dian. Kemudian yang kedua, dengan menjadi bagian dari dewan, itu kita bisa mengawal dari implementasi kebijakan itu sendiri. Dan saya pikir penting juga
hari ini ada orang-orang yang memiliki kompeten dan berjiwa tulus di dalam pengabdian untuk bagaimana membuat kebijakan yang baik, lalu bagaimana mengawal kebijakan itu sehingga berdampak optimal bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu yang mendorong saya untuk sampai hari ini berada di ruang pencalekan. Oke, Gitu, Mas. Mbak Dian berbicara tentang caleg, gak lepas dari dapil dong. Ya, Dapil mana nih Mbak saya Dian? Saya ada. belum mengulik ya tadi Nah, ya ini dari dapil mana ya. kawan-kawan saya ada di Dapil 3 di Kota Surabaya yang meliputi Rungkut, Sukolilo, Wonocolo, Tenggilis, Bulak, dan Gunung Anyar. Oke, tentunya kalau tidak lepas dari dapilnya ya Mbak Dian, tentunya di dapil-dapil tersebut, dari kawasan-kawasan tersebut, itu lingkupnya seperti apa kondisi di daerahnya Mbak Dian? Iya, kalau boleh saya menyampaikan bahwa di Dapil 3 mungkin ada beberapa hal yang masih butuh untuk pembenahan pembangunan, utamanya di ruang fasilitasi kesehatan, ya. Kemudian pemerataan pembangunan akses infrastruktur, karena antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain memang ada beberapa kecamatan yang masih menurut saya secara ekonomi masyarakatnya masih perlu dibantu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan lokal. Saya kira 3 hal penting itu menjadi basis, dan mungkin yang terakhir adalah mengupayakan pendidikan optimal bagi generasi anak-anak maupun generasi muda di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Oke, Mbak Dian, tentunya juga ada pastinya keluh kesah yang Mbak Dian dengarkan di lingkungan Dapil 3. Mungkin ada 1 atau 2 keluhan yang bisa disampaikan Mbak Dian? Iya, keluhannya lebih banyak kepada kesejahteraan yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di beberapa kecamatan yang memang secara ekonomi masyarakatnya masih rendah. Rendah ya. Kemudian masih ada kecamatan yang juga masih ada kasus stunting di sana. Otomatis kalau ada kasus stunting maka tingkat sosial ekonomi di masyarakatnya itu juga perlu bantuan. Dan yang ketiga adalah perbaikan infrastruktur di beberapa daerah. Mbak Dian. Apakah itu bentuk jalan atau kemudian ada dengan selokan yang masih bisa menyebabkan banjir yang seperti itu. Oke Mbak Dian, dari pemberdayaan, kita kembali lagi ya, dari pemberdayaan saya tuh kepo. Apakah Mbak Dian juga melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di Dapil 3 untuk akhir-akhir ini atau yang sudah pernah dilalui? Pemberdayaan di Dapil 3 saya melakukannya itu tentang peningkatan ekonomi kreatif dengan memberikan pelatihan-pelatihan di sana. Kemudian ada pelatihan public speaking juga. Cara berbicara. Komunikasi banget ya. Komunikasi. Lalu ada bakti sosial mengenai penyuluhan kesehatan. Gitu. Oke, baik. Tentunya teman-teman dari kegiatan-kegiatan kerennya Mbak Dian tentang peradaban dan pemberdayaan perempuan, dan sekarang dari organisasi tersebut ternyata sekarang Mbak Dian memantapkan diri untuk menjadi Dewan Legislatif gitu ya Mbak Dian ya. Tentunya kalau seumpama terpilih, seumpama Mbak Dian terpilih, apakah sudah ada yang dijanjikan ke masyarakat Mbak Dian? Sampai hari ini saya belum menjanjikan apapun buat masyarakat. Cuman dalam hati kecil saya, kalau saya terpilih, saya akan melakukan tugas itu dengan sepenuh-penuhnya, dengan ketulusan dan pengabdian. Karena awal niat nyalek itu adalah untuk bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi yang lebih baik, tentunya mensejahterakan juga yang ya, lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Karena menurut saya janji-janji itu nggak penting kalau nggak bisa dibuktikan. Betul sekali itu. Jadi kita akan membuktikannya saat kita sudah terpilih, dan itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang menurut saya apa ya kalau bahasanya?
janji pada diri sendiri. Oke. Gitu. Janji dari diri sendiri Ha-ha. yang nanti akan direalisasikan Direalisasikan secara kepada masyarakat saat kita memang lolos dalam oke. pencalekan itu. Oke. Berarti nanti akan ada kegiatan-kegiatan hebat untuk masyarakat dan mensejahterakan Iya. masyarakat ya Mbak Dian ya. Iya. Utamanya mungkin ada di beberapa ruang Mas, di pendidikan, kemudian kalau kita lihat juga pengangguran juga semakin banyak, Oke. kemudian ruang kesehatan, di ruang lingkungan. Ada banyak tugas yang memang harus dibenahi di kota Iya, ini dengan direalisasikan senyampang ya. populasi penduduk yang semakin meningkat, kemudian pembangunan yang semakin masif. Itu juga pasti ada banyak hal-hal yang perlu untuk terus dibangun dan celah-celah apa yang belum sekiranya hari ini terbenahi itu bisa menjadi bagian penting untuk kerja-kerja ke depan. Oke. Mbak Dian, ini juga saya mau tanya, kalau tadi terpilih gitu ya, kalau sekarang ini bukan doa, tetapi ini hanya ini kita omong kosong saja. Iya, saya takut. Iya, Iya. Mbak Dian, kalau misalnya ini amit-amit ya, kalau nantinya belum rezekinya gimana Mbak Dian? Apakah Kalau tidak tetap lolos maksudnya? iya, kalau tidak Oke, lolos, iya. apakah tetap jiwa menguningnya itu mengkuat? Saya kira jiwa menguning itu tetap. Tapi yang paling penting lagi di atas semuanya kompetisi yang akan kita hadapi besok, mau kita lolos bisa melaju ke legislator atau tidak, Oke, itu tidak akan menyurutkan upaya kita untuk melakukan pengabdian oke. dan memberikan kontribusi. Kita hanya beda ruang saja. Mm-mm. Mungkin yang sana ada di ruangnya di gedung dewan, tapi gerakan-gerakan saya tidak akan pernah berhenti. Tetap di ruang masyarakat Iya, dan akan mensejahterakan terus masyarakat berupaya ya. memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara yang berbeda mungkin gitu. Mm. Oke Mbak Dian, ada nggak ini yang mau disampaikan kepada generasi muda mengenai politik yang sekarang? Terhadap generasi muda untuk ruang politik ya. Buat saya ruang politik adalah ruang yang strategis bagi bagaimana membangun posisi pondasi untuk pembangunan. Nah, menjadi sangat penting di dalam menuju Indonesia emas dengan populasi penduduk Indonesia yang akan didominasi oleh pemuda di tahun 2045 ya. Iya Mbak Dian. Supaya pemuda ikut aktif dalam gerakan politik untuk mewarnai, karena saya pikir gerakan pemuda itu lebih dinamis ya, dan kemudian pastilah ada banyak orientasi pemuda bagaimana membawa Indonesia ke depan itu yang semakin baik dan semakin maju. Jadi saya berharap pemuda tidak lagi alergi dengan ruang politik, tetapi menjadi bagian yang sangat berpartisipasi untuk bagaimana meningkatkan ruang politik menjadi ruang yang lebih baik untuk pembangunan ke depan. Iya, soalnya di kalangan saya ini Mbak Dian, beberapa Iya. teman saya itu kalau dengar kata-kata politik, enggak wis, aku sembarang aja wis Gitu gitu. ya. Mbak Dian. Jangan Makanya ya. kita harus ada motivasi-motivasi nih untuk generasi muda sekarang Mbak Dian. Dan saya lihat teman-teman di Golkar, caleg-caleg banyak yang muda hari ini. Iya, beberapa ada yang muda ya. Dan banyak itu menjadi banget satu juga. kemajuan tersendiri bagi Partai Golkar. Oke Mbak Dian, mungkin ada jargon nih Mbak Dian Ya. nanti untuk semangat dari pendukung Mbak Dian. Apa tuh jargonnya? Saya jargonnya cukup sederhana ya, nggak panjang. Jargon saya setara dan berkeadilan. Setara dan berkeadilan. Mungkin kita lebih mensuarakan dengan semangat ya Mbak Dian Iya, ya. pasti. Oke, apa nih jargonnya Mbak Dian? Jadi pilih Pilih Dian Yeni Cahyawati dari Dapil 3 dengan upaya dan semangat untuk membangun Indonesia yang setara dan berkeadilan. berkeadilan. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Keren sekali dengan setara dan berkeadilan. Semoga Mbak Dian selalu sukses selalu Terima kasih, dan menjadi amin. rezeki terbaik di bumi kuning ini dan menjadi Amin, amin. wadah terbaik dan menjadi seperti pohon beringin yang kokoh seperti itu ya. Baik teman-teman semua, tamu kali ini memang sangat luar biasa Mbak Dian
tentunya telah memotivasi kita dengan peradaban dan pemberdayaan perempuan. Oke, baik teman-teman, di penghujung podcast ini Mbak Dian saya pamit undur diri. Tentunya teman-teman semua bisa saksikan di GSTV selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang menarik oleh bintang tamu kita. Baik, teman-teman, saya Rio Yordan Permadani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.